Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizukna fahma wa ja'alna min ibadika solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya untuk belajar TOEFL ya. Di video sebelumnya untuk belajar TOEFL saya sudah membahas tentang causative verb ya. Kita sudah bahas tentang causative verb. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, kita sudah bahas tentang causative verb itu di chapter 18 atau bab 18 ya. Bab 18. Kemarin kita sudah bahas causative verb itu dari soal nomor 1. Kita sudah bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 13 ya. Itu tentang causative verb. Sebelum dilanjutkan causative verb ini, perlu saya ulangi sedikit materi tentang causative verb supaya teman-teman yang kebetulan tidak melihat dari awal, Anda bisa cari videonya sebelumnya tentang causative verb. Nah, saya sedikit review. Nah, di situ tentang causative verb ya. Kita tahu apa causative verb itu. Nah, jadi causative verb itu adalah verb cause someone to do something. Jadi causative verb itu adalah verb cause someone to do something. Jadi causative verb itu adalah verb yang cause. Cause. Jadi causative verb itu apa? Verb, verbs cause someone to do something. Jadi causative verb itu adalah verb cause someone to do something. Jadi verb yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya verbnya itu apa saja. Ya, ini adalah make, have, sama get. Diikuti subjek, diikuti objek. Make ini selalu diikuti verb one. Have ini diikuti verb one. Get ini diikuti apa? Get itu to infinitive. Ini sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya. Nah, ini ya. Causative yaitu make diikuti objek verb one. Have diikuti objek verb one. Get diikuti objek to infinitive. Make itu force memaksa dari atasan ke bawahan. Have itu request atau ask meminta satu tingkatan, satu level. Dan get itu adalah persuade memohon atau membujuk dari bawahan ke atas, artinya memohon. Nah, itu yang aktif. Kalau yang pasif itu hanya yang pasif ini hanya have sama get saja. Nah, have itu di have sama get ini diikuti objek, setelah diikuti objek ini langsung diikuti verb 3. Nah, untuk mengetahui ini aktif atau pasif, Anda harus lihat. Kalau objeknya ini adalah benda, objeknya apa? Objeknya benda mesti pasif. Jadi, kalau objeknya benda itu mesti pasif. Objeknya benda. Tapi kalau objeknya orang itu bisa aktif, bisa pasif. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga kemarin ada let sama help. Let itu diikuti objek, diikuti verb one. Help itu diikuti objek, bisa diikuti verb one atau to infinitive. Contoh kalau ada kata let's learn English. Nah, ini yang benar. Ini harus diikuti dengan verb one. Let's learn. Gak boleh let's learning. Kenapa? Karena setelah let's itu, let's ini kan aslinya adalah let us. Ini sudah let diikuti objek,
harusnya adalah verb one. Harusnya verb one, tidak boleh verb ing. Nah, harus verb one. Nah, seperti itu. Kemudian, yuk kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita kemarin sudah bahas sampai soal nomor 13. Oke. Oke, Mr. Ronnie can't have the package. Nah, di sini ini ada have. Ini have ini diikuti dengan objek. Ini have ini adalah causative verb diikuti objek. Ingat, ketika diikuti objek, objeknya ini adalah package atau paket, ini adalah benda. Kalau ini adalah objeknya benda, maka di sini adalah bentuk ketiga. Karena apa? Ini adalah bentuk pasif. Cari yang verb 3, yang mana? Jawabannya yang D. Mr. Ronnie can have, tidak bisa meminta paketnya dikirim until Monday. Nah, jadi kamu harus lihat kalau have itu diikuti dengan objek. Objeknya kalau benda itu mesti kalimatnya pasif, berarti harus diikuti verb 3. Tapi kalau di sininya orang, nah ini bisa jadi verb 1. Kenapa? Karena have itu harus diikuti dengan verb 1. Kemudian soal nomor 15, the owner of the hotel had the room. Nah, di sini ada kata had, minta ruangannya. Ini kan causative verb. Had diikuti dengan apa? Objek. Lah, objeknya apa? Ruangan. Ruangan itu orang atau benda? Nah, ruangan itu adalah benda. Kalau ruangannya benda, objeknya di sini adalah benda, berarti ini adalah apa? Pasif. Nah, kalau dilihat dari artinya di sini, ruangannya itu mendekorasi atau didekorasi. Nah, kita tahu ruangannya ini didekorasi. Kalau didekorasi berarti cari yang verb 3. Yang verb 3 yang mana? Yang decorated. Decorated harus verb 3. Nah, ini decorated di sini adalah verb 3. Oke, kemudian di situ soal nomor 16 ya, soal nomor 16. Psychologists believe that incentive. Nah, di sini pakar psikologi itu percaya bahwasanya insentif. Nah, di sini ini ada make ya, make. Nah, make semuanya make. Diikuti dengan objek, diikuti dengan objek, diikuti dengan objek, diikuti dengan objek. Nah, kita tahu di situ make apabila diikuti objek, cari yang verb 1. Di sini yang verb 1 yang mana? Nah, yang verb 1 adalah antara antara apa? Antara A sama C ya. A sama C. Nah, kalau sudah A sama C, jelas ini to want ini salah. Kenapa? Karena ada to-nya. Ini wanting juga salah karena verb ing. Berarti tingkat possibility-nya yang benar adalah antara A sama C. Nah, ini yang benar yang mana? Nah, ini kan kita harus tahu. Psychologist ini pakar psikologi, subjek, believe, ini verbnya, diikuti konektor that, insentif ini adalah subjek. Nah, ketika di sini subjek, ini butuhnya verb. Nah, verb itu kita harus lihat di belakang ada verbnya lagi enggak? Ternyata tidak ada. Kalau di belakang tidak ada verbnya lagi, berarti ini adalah simple sentence. Nah, kalau ada verbnya lagi, kok di sini ada verbnya lagi, entah itu is atau am atau are, ini berarti complex sentence. Nah, kebetulan di belakang tidak ada verbnya lagi, berarti ini adalah simple sentence. Berarti kalau subjeknya insentif, berarti butuhnya verb. Berarti yang benar adalah yang A. Kalau making di sini, ini harusnya ada is mr-nya. Kalau nggak ada is mr-nya, langsung verb ing. Di belakang ada verb-nya lagi. Nah, itu.
Berarti kompleks sentence di situ. Oke. Kemudian soal nomor 17 ya. The Immigration and Naturalization Service often, nah di sini ada let's. Nah, let's the students semuanya. Let's ini objek. Let itu tadi ingat, let itu diikuti objek harus diikuti dengan verb one. Kalau help diikuti objek bisa diikuti verb one atau to infinitive. Tapi kalau let diikuti objek harus diikuti dengan verb one. Yang di sini yang verb one yang mana? Jelas kita bisa tahu jawabannya adalah yang A gitu. Mudah bukan? Kalau tahu ilmunya mudah. Kemudian soal nomor 18. Like human, zoo animals must have a dentist. Nah, ini ada must have a dentist lah. Ini objeknya dentist. Ini adalah orang. Kenapa? Dentist itu adalah dokter gigi. Nah, dokter gigi orang ya. Kalau di sini dentist, have itu harus diikuti apa? Verb one. Nah, jadi minta seorang dokter gigi itu menempel gusi mereka. Nah, berarti kalau dentis itu menempel atau ditempel ya? Kalau dentis kebanyakan adalah menempel. Berarti kalau menempel jawabnya yang mana? Cari yang verb one. Menempel berarti adalah aktif. Have diikuti objek diikuti verb one. Yang verb one yang mana? Nah, kita bisa tebak jawabannya adalah yang A. Begitu saja. Anda harus tahu polanya. Makanya pola-pola yang ada dalam TOEFL itu sudah saya tulis di konsep belajar TOEFL dari nol ini, dan buku ini sudah disertai video. Dan alhamdulillah sudah banyak yang lolos meskipun mereka belajarnya dari nol. Nah, bisa lolos dengan skor 550. Nah, pertanyaannya, untuk dapat skor 550 bagaimana? Anda untuk mendapatkan skor 550 boleh melakukan kesalahan, tapi kesalahannya tidak boleh lebih dari 5. Tidak boleh lebih dari 10, maaf. Tidak boleh lebih dari 10 di setiap sectionnya. Jadi di section pertama di situ adalah tentang listening, maksimal salahnya Anda harus maksimalnya 10, berarti harus benar 40. Di soal structure and written expression, Anda boleh salah, tapi nggak boleh lebih dari 10, berarti Anda harus benar kurang lebih 30 soal dari 40 soal, karena salah 10 maksimal, boleh salah tapi nggak boleh lebih dari 10. Kalau soalnya 40, berarti Anda harus benar 30. Terus yang terakhir di reading, Anda harus benar Anda harus benar 40 juga, maksimal kesalahannya 10. Jadi kalau setiap sectionnya Anda dapat 40, 30 sama 40 atau salah 10 setiap sectionnya, Anda bisa dapat 554. Boleh salah tapi tidak boleh lebih dari 10. Kemudian soal nomor 19. John wisdom teeth were troubling him. So he went to a dental surgeon to see about having them. Nah, di sini ini having them, dan ini ada kata have diikuti objek. Nah, pertanyaannya Anda harus jeli bahwasanya di sini them-nya ini kembalinya kemana gitu. Jadi kembalinya ke tit ini. Jadi kembalinya ke tit. Nah, tit itu kan jamak dari tut. Jamaknya tit. Nah, ini adalah jamak. Were troubling him. Jadi ini them-nya kembalinya ke tit. Karena kembalinya ke tit, ini gigi, objeknya adalah benda. Kalau objeknya benda, berarti kalimatnya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif, berarti diikuti objek, harusnya diikuti dengan verb 3. Makanya yang salah yang D. Gitu aja, gampang.
mudah TOEFL itu kalau tahu ilmunya. Makanya ilmu-ilmu yang saya pelajari dari banyak buku itu sudah saya sarikan di buku saya. Konsep belajar TOEFL dari nol, di situ juga belajar listening TOEFL dari nol, dan bahasa Inggris dari nol. Ini buku ini yang menemani teman-teman bisa lolos TOEFL setelah mereka belajar. Kemudian soal terakhir yang nomor 20. In order to receive full reimbursement for jewels that might be stolen, the owner must get all pieces. Nah, di sini ada kata get, ini ada get. All pieces ini, all pieces diikuti dengan objek. Nah, all pieces ini pieces apa ini? Pieces jewels. Objeknya di sini adalah benda. Nah, Anda harus tahu, ini yang salah yang jelas adalah yang D. Kenapa yang D? Kalau ini adalah bentuk aktif, Anda harus ingat, kalau aktif, get itu langsung diikuti to infinitive. Kalau pasif langsung diikuti verb 3 gitu. Nah, kita tahu di sini bahwasanya ini get diikuti objek tapi diikuti verb 1, makanya salah. Kalau aktif harusnya to infinitive. Harus to a price, ini harus ada to-nya di sini. Kalau seandainya itu aktif. Kalau pasif langsung di verb 3-kan. Berarti apa? Price. Ini kalau pasif langsung di verb 3-kan. Nah, di sini ini pertanyaannya adalah aktif atau pasif. Nah, di sini karena all pieces ini kembalinya ke jewels, ini adalah pasif. Berarti harusnya verb 3 price ini. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal nomor berapa tadi? Oke. Nah, kita sudah bahas soal nomor 14 sampai soal nomor 20. Oke, kemudian nanti setelah ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya, supaya tidak bosen karena terlalu panjang videonya. Setelah ini kita nanti akan lanjutkan ke pembahasan nomor 1 sampai terakhir. Semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.